Coba lihat di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 96. Itu kalau kita kompak ya teman-teman sekalian. Kita beri contoh lah di Indonesia aja yang mayoritas muslim itu. Ya, kita coba mulai dimulai di kajian kita di Wira ini. Ya, kita konsisten ikuti ini. Coba lihat ayatnya. Walau anna ahlal qura amanu iman wattaqau taqwa la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalaulah satu penghuni itu, satu tempat. Qura itu jamak dari qaryah. Qaryah jadi qura. Ya, kalau kita ambil negara lah, kita satu negara. Desa bentuk jadi negara, bangsa. Skala kecilnya di kabupaten kan banyak desa itu. Kabupaten. Ya kalau belum bisa senegara, kabupaten A, kabupaten B, provinsi A, provinsi B. Coba kasih contoh kalau nggak percaya ini, kasih contoh. Walaupun kita harus melewati ujian. Ujian itu pasti ada. Dan nggak usah takut dicela, karena kita pun nggak bebas dari celaan. Ya kata para ulama, hanya orang kurang sehat jiwanya yang nggak mau dicela. Kita itu pasti dicela, Pak. Nggak pengen dicela pun pasti dicela. Jadi menghindari celaan itu nggak ada guna. Orang baik, kalau Anda saleh, pasti akan dicela oleh orang salah. Kalau Anda berbuat salah, pasti dicela oleh orang saleh. Allah saja dicela oleh orang-orang kufar. Malaikat dicela. Ya, coba lihat. Nabi dicela, dihina, dituduh penyihir, dukun, santet, penipu, pembohong, macam-macam. Sahabat dicela, tabi'in dicela, ulama dicela. Kita Tuhan bukan, malaikat bukan, rasul bukan, nabi bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama belum sempurna, atau bahkan bukan. Terus gak mau dicela, kita siapa? Kita ingin berbuat baik, dapat tantangan ujian, diantaranya celaan. Saya berikan fikih celaan. Ini jarang mungkin didapatkan ya. Ini cara memahaminya nih, cara memahaminya. Kalau Anda saleh, punya sifat saleh, dan nanti orang yang saleh atau salihat untuk perempuan, itu pasti akan mendapatkan lawan. Karena hidup ini berpasangan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Awas, ini mahal sekali dia. Ya, saya dapatkannya harus sampai keluar nih, mencari 18-20 jam dari Indonesia. Itu terbang pakai pesawat, kan? Ini mahal sekali dapatnya. Semoga Allah berikan pahala pada guru-guru kami, ya. Quran surah ke-51 ayat 49. Ya, paling kiri agak ke tengah sedikit, ya. Agak ke bawah sedikit. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Lihat ya. Perhatikan baik-baik. Dan segala hal, kata Allah, kami ciptakan berpasangan, berlawanan. Supaya kamu sadar, cuma aku yang tidak punya pasangan. Allah yang esa. Ya kan? Laki-laki pasangan perempuan. Ya kan? Benang sari dengan putik. Jantan dengan betina. Siang malam. Demikian sifat pun baik, buruk. Soleh, salah. Itu berpasangan. Dan hikmahnya, pasangan ini itu akan saling menguji untuk menyempurnakan. Makanya kesempurnaan di suami itu kan ada di istri, saling menyempurnakan. Demikian sebaliknya. Ya, belajar bersama-sama saling menyempurnakan. Dan di sifat pun salah dan soleh itu akan membentuk sebuah kesempurnaan kalau digunakan secara benar. Ya. Yang pernah saya sampaikan kan, qad aflaha man zakkaha, ada takwa, ada fujur kan, berpasangan kan? Jadi jujur lawannya apa? Dusta. Dusta diciptakan untuk menyempurnakan apa? Jujur. Supaya belajar ya untuk menghindari dusta ini munculkan jujurnya. Marah lawannya sabar. Marah dicipta bukan ingin menjadikan Anda pemarah, tapi supaya sabarnya muncul. Sebab kalau nggak ada marah, bagaimana sabar kelihatan? Seperti pernah saya terangkan. Salah itu lawannya soleh. Ya kan? Salah diciptakan untuk menjadi cermin supaya solehnya muncul. Kadang-kadang ketika Anda ingin berubah menjadi saleh, maka muncul nanti penguat dari yang salah. Bisa jadi bentuknya celaan. Celaan ini kadang-kadang muncul dari orang salah yang dititipkan oleh Allah kepada mereka untuk menguji kesungguhan Anda supaya semakin soleh dan meningkatkan kualitas kesolehan Anda. Contoh, wah hati-hati ya. Ada akhwat misalnya belum berjilbab. Saya panggil akhwat untuk menunjukkan persaudaraan terdalam. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Karena sayang saya ini mengungkapkan. Ya, karena sayang saya ini saya menyampaikan. Ya, supaya semua mendapatkan kebaikan, kemuliaan. Kemudian ingin berusaha berjilbab. Jangan dikira langsung mudah dia berjilbab, selesai. Tidak. Kenapa? Karena setiap perbuatan soleh itu harus melewati dulu fase ujian. Ini teman-teman. Kan soleh ini melewati ini dulu. Dan ini bentuknya ma'ruf, perintah, nahyu, mungkar, fahsya.
Jadi kalau Anda ikuti yang ma'rufnya, perbuatannya ke sini, akan dapat lawan dari mungkarnya ke sini. Ketika Anda mulai berjilbab, maka teman Anda akan mulai memunculkan sebuah kesan. Wah, sudah solehah ya sekarang. Kamu tampil beda ya. Kalau kesannya dari yang soleh lagi, itu apresiasi tinggi, motivasi. Masya Allah, ukti semakin cantik deh, semakin baik, semakin ini, macam-macam tuh. Tapi kalau dari yang salah, kesannya muncul, di lisannya keluar, wah udah mulai deh. Waduh, penghuni surga lewat nih. Waduh, solehah lewat nih, gitu kan. Kayaknya udah gak sama kita lagi nih, gitu kan. Udah berbeda nih, udah macam-macam lah. Itu istilahnya yang sekarang-sekarang muncul banyak lah, macam-macam. Kan? Cara memaknainya bagaimana? Ketika keluar dari lisan itu, keluar dari yang salah dan bentuknya celaan kepada Anda, jangan dipahami sebagai celaan. Jika Anda berubah menjadi soleh dan keluar kemudian pandangan, penilaian dari orang yang salah dengan kalimat-kalimat yang salah misalnya, itu sesungguhnya penguatan pada diri Anda bahwa pada saat yang bersamaan Allah telah menetapkan Anda menjadi soleh. Karena lawan itu mengonfirmasi yang lainnya. Lawan mengonfirmasi yang lainnya. Marah mengonfirmasi adanya sabar. Dusta mengonfirmasi adanya jujur. Salah mengonfirmasi adanya soleh. Jadi ketika orang salah memberikan celaan kepada Anda, salah itu kan mencela lawannya. Gak mungkin memuji lawan, tapi mencelaknya. Kalaupun dia memunculkan kalimat yang baik, itu nadanya sindiran. Tetap ada unsur salahnya. Karena dari yang salah ini keluarnya negatif, gak mungkin positif. Jelas ya? Jadi ketika keluar dari yang salah atas kesolehan Anda, itu sebetulnya konfirmasi kesolehan Anda. Bukan celaan yang ditujukan kepada Anda. Jadi jangan marah kalau dicela oleh orang salah. Kecuali kalau porsinya, misalnya porsi-porsi yang tertentu. Secara proporsional. Sudah melanggar hak-hak yang lain misalnya, bukan pada diri Anda. Jadi kalau dicela secara pribadi nggak apa-apa, nggak usah marah. Itu penetapan kebaikan. Tapi kalau dicela agama Anda, Quran Anda, Tuhan Anda, Rasul Anda, muncul kita gejolak, girah namanya. Mendidih darah rasanya, gitu kan? Bangsa Anda, negara kita dilecehkan di luar, kita bangkit membela. Masa iman Anda dilecehkan, Anda diam saja? Nah, itu girahnya harus muncul. Jadi kalau ada yang mengatakan solehah, gitu kan? Pada Anda yang sudah berjilbab, itu artinya Allah menetapkan pada diri Anda sudah berubah jadi lebih baik. Alhamdulillah. Aduh, saya tetap kok, nama saya masih Catherine, bukan solehah. Ini hanya berubah aja untuk lebih baik. Anda misalnya, ada mulai ke masjid, tadinya kumpul-kumpul, sudah mulai ke masjid. Waduh, Pak Soleh, kemana nih? Saya masih Asep kok, bukan Soleh. Ini coba aja menjadi lebih baik, siapa tahu bermanfaat, kan? Udah tiap hari begitu muncul, apapun namanya. Demikian cara menyikapinya, teman-teman sekalian. Jadi tempatkan Allah dan Rasul itu pada tempat yang pertama, cinta pertama kita dalam jiwa. Kalau itu sudah ada, nanti hasilnya akan terlihat. Seperti Bilal itu loh, yang dicambuk ahad. Setelah itu apa? Setelah berpeluh-peluh lelah, itu kan setiap lelahnya ada pahalanya. Mohon maaf sekali. Orang lain pun sama, lelah juga. Apa Anda pikir yang tidak beriman lelah? Lelah, sama lelahnya. Tapi iman kita memberikan perbedaan, nanti hasilnya akan memberikan perbedaan. Mereka bekerja, kita bekerja. Mereka berusaha, kita berusaha. Tapi ketika Anda berusaha dengan iman, nanti hasilnya akan beda. Coba lihat akhirnya. Kan sekarang orang bikin tagline, kebahagiaan itu di akhirnya gitu kan. Coba lihat pakai apa tuh kalau mau hakiki pakai iman. Jelas ya? Jadi saya ingin katakan bahwa ayo mulai dulu sampai Anda merasakan kenikmatannya, sampai mendapatkan halawah itu. Nanti kalau sudah dapat halawahnya, nggak terekspresikan. Nikmat. Justru ketika nggak mendapatkan tempat sholat itu yang sesuai dengan kebiasaan Anda, itu gelisah. Nikmat sholat fardu memburu sholat sunnah. Begitu ketinggalan sholat sunnah bisa gelisah, nangis-nangis Anda. Ada orang yang ketinggalan tahajud terlambat dikit aja menjelang subuh dia bangun, nangis-nangis sampai dia tutup dengan amalan apa supaya mengganti tahajudnya semalam. Padahal sunnah hukumnya. Dia bangun kesiangan hari Senin, nangis-nangis dia, ya Allah, kok terlambat saya bangun Senin ini, saya nggak puasa. Ada perasaan begitu. Tapi nanti kalau fikihnya udah banyak, udah dalam, dia tenang lagi, ganti lagi dengan yang lain, amal lain.